Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Selawat dan salam tersanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Ernawati SPD. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mas Saka. Alhamdulillah baik ya. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelum kita lanjut, kita saksikan tayangan berikut ini. Jangan lupa subscribe. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelum kita lanjut, kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, bisa topiknya hari ini. Topiknya apa? Oh ya, untuk hari ini topiknya adalah meraih berkah Ramadan dengan memakmurkan masjid. Ya, bisa disampaikan materinya. Oh ya, terima kasih ya Mas Saka atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan meraih berkah Ramadan dengan memakmurkan masjid. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Salah satu cara meraih keutamaan adalah dengan memakmurkan adalah rumah Allah yang paling dicintai oleh Allah. Di bulan Ramadan, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Memakmurkan masjid tidak hanya berarti memenuhi masjid dengan jamaah yang banyak, tetapi juga menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Nah, beberapa cara untuk memakmurkan masjid diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah di masjid memiliki pahala yang berlipat-lipat dibandingkan ketika sholat di rumah sendiri. Ya. Mari kita jadikan masjid sebagai tempat utama untuk melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, sholat luhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, terlebih lagi ketika di bulan Ramadan itu kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, kita bisa membaca Al-Quran atau tadarus bersama-sama di masjid. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah ya. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di masjid, baik secara individu maupun bersama-sama, atau kita bisa tadarus bersama-sama. Gitu ya. Untuk yang ketiga, kita bisa menghadiri pengajian atau kajian ilmu agama. Ya, masjid seringkali mengadakan pengajian di bulan Ramadan, mulai dari pengajian menjelang buka puasa untuk anak-anak, untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menambah ilmu agama. Yang keempat, yaitu memberikan makan orang yang berpuasa
atau kita bisa apa? Berbagi Takjil. takjil, betul ya. Memberikan makan orang yang berpuasa adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Masjid dapat menjadi tempat untuk mengadakan buka puasa bersama. Jadi setelah pengajian kita bisa makan atau buka puasa bersama-sama, begitu ya. Oh, Bu Ustadz, kita potong dulu ya, maaf ya. Sebelum kita lanjut, kita baik perpisah, kita lanjut lagi topik hari ini. Oke. Ya. Yang kelima adalah iktikaf. Nah, kamu tahu tidak iktikaf itu apa? Betul. Oh, belum tahu ya. Nah, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memohon keutamaan malam Lailatul Qadar. Iktikaf ini sangat dianjurkan terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya. Kita berharap kita dapat mendapat keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, iktikaf itu dapat dilakukan dengan cara melakukan atau memperbanyak sholat, membaca Al-Quran dan membaca zikir. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan ketenangan masjid. Nah, di masjid kita juga harus menjaga kebersihannya, juga tidak boleh ramai sendiri ya. Harus menjaga ketenangan, kenyamanan di masjid agar orang-orang yang beribadah di masjid itu merasa tenang dan bisa khusyuk untuk beribadah. Kita juga harus menjaga kebersihannya, juga tidak boleh ramai sendiri ya. Harus menjaga ketenangan, kenyamanan di masjid agar orang-orang yang beribadah di masjid itu merasa tenang dan bisa khusyuk untuk beribadah. Dan yang terakhir adalah keutamaan memakmurkan masjid ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, karena memakmurkan masjid itu dapat meningkatkan silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah kita antar sesama umat muslim ya. Dan ada firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang artinya hanya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, yang terakhir ketika kita di sekolah kita itu kan ada masjid ya. Ada masjid, kita bisa melakukan banyak kegiatan di masjid, memperbanyak ibadah kita di masjid dengan sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Kita bisa tadarus, berinfak, mengikuti pengajian, dan mengikuti berbagai kegiatan saat pesantren Ramadan. Begitu Mas Aka. Nah, siap Bu. Baik pemirsa, kita akan break dulu. Pemirsa, kita kembali lagi di sesi bertanya-tanya. Masih bersama Ustazah Erna Wati.
Ya Bu, saya akan bertanya. Itikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, dan dengan niat kita kepada Allah, kita memohon mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapat keutamaan-keutamaan, terutama kita mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar gitu ya. Pertanyaan kedua, iktikaf itu gimana caranya? Iktikaf itu bisa kita lakukan di masjid ya. Kita bisa melakukan, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, dan membaca zikir begitu. Gitu ya. Pertanyaan ketiga, apa keutamaan makmurkan masjid? Keutamaan memakmurkan masjid, tentunya kita bisa mendapat pahala yang besar dari Allah ya. Selain itu kita juga dapat menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah kita sesama umat muslim. Gitu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita sampailah ke ujung acara. Nah, bisa disimpulkan Ustazah? Simpulkan untuk hari ini. Oh ya, terima kasih. Kesimpulan hari ini tentang topik meraih berkah Ramadan dengan memakmurkan masjid, yaitu mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ya, gitu. Makasih Bu telah datang di acara kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa, dan kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.